Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siti Nazwa Zakaria dengan NIM 24003104. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pembelajaran yaitu yang membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di sini saya akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, perbedaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, dasar, fungsi, tujuan serta prinsip Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang ketiga yaitu pendapat pribadi saya tentang bagaimana penerapan prinsip SNP bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, mari kita membahas yang pertama yaitu tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu ada pendidikan non formal, yaitu pendidikan di luar jalur formal, misalnya kursus, pelatihan, atau PKBM. Apa itu PKBM? Yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan seperti pembiasaan sopan santun, nilai-nilai agama, dan moral. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis jenjang pendidikan. Nah, itu ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar, yaitu meliputi SD dan SMP atau yang sederajat. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pasti pendidikan menengah itu yaitu meliputi SMA atau SMK. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi, meliputi universitas, akademi, politik, dan sekolah tinggi. Sedangkan jenis pendidikan menunjukkan bidang atau arah pengembangan seperti pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, SNP adalah tolak ukur mutu pendidikan nasional yang digunakan untuk menjamin agar seluruh warga negara Indonesia mendapat pendidikan yang bermutu. Nah, dasar SNP adalah upaya menjamin mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Fungsi SNP yaitu menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Nah, tujuannya untuk menjamin agar pendidikan nasional mencapai mutu yang diharapkan. Nah, prinsip SNP yaitu bersifat menyeluruh, berkelanjutan, relevan, dan adil. Nah, apakah teman-teman tahu SNP itu terdiri dari berapa standar utama? Nah, SNP terdiri dari 8 standar utama. Nah, yang pertama itu standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga itu standar kompetensi, yang keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana, yang keenam itu standar pengelolaan, yang ketujuh yaitu standar pembiayaan, yang ke-8 yaitu standar penilaian pendidikan. Nah, pendapat pribadi saya
yaitu penerapan prinsip SNP sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Contohnya di SD, ketika guru menerapkan standar proses dengan metode pembelajaran aktif dan kreatif, siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Kemudian jika standar penilaian diterapkan dengan adil dan menyeluruh, seperti menggunakan penilaian proyek, praktik, dan sikap, maka guru bisa menilai kemampuan siswa secara utuh, bukan hanya dari nilai ujian. Nah, selain itu, penerapan standar sarana dan prasarana juga berpengaruh besar. Sekolah dengan ruang belajar yang nyaman, alat peraga, dan akses digital yang baik dapat membuat siswa lebih termotivasi belajar. Dengan demikian, penerapan SNP bukan sekedar formalitas, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk menciptakan pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching.